Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Billy dan gue Vali di Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke deh, ini masih di episode bulan Juli ya. Episode ke- 29 ya. Dan di episode 29 kali ini kita kayaknya mau main game lagi nih biar seru. Tapi sebelum kita main game tentunya ada pesan sponsor nih, yaitu ya kita gak capek-capek. Sponsor. Ya cerita dari kita. Iya. Istilahnya jangan capek-capek untuk nonton konten kita terus di berbagai platform. Ada di Spotify, Instagram, YouTube, TikTok. Dan kalau kalian suka jangan lupa di follow, di subscribe, di like videonya gitu ya. Dan tentunya bisa support juga dari link sawernya di sini nih. Oke, nanti bisa kalian scan barcode-nya ya. Oke, balik lagi ke konten utamanya. Kita mau main game, tapi kan bulan lalu kita udah main apa? Blind Rank. Bukan draft pick. Sekarang kita mau main blind rank. Dan temanya apa nih Be ya? Dan temanya adalah tema yang jarang kita bahas, tapi sebenarnya kita ngikutin juga. Iya betul. Agak-agak gimana ya? Agak-agak guilty pleasure juga lah bahas genrenya nih. Kayaknya udah pada tahu sih. Kira-kiranya, nah kita itu mau main blind rank Dengan tema romcom, romantic comedy movie, film. Ya, film romantic comedy. Jadi kita akan mengurutkan lah ya. Nah, bener sih, ini agak guilty pleasure ya. Yang sebenarnya kita nggak ngikutin, maksudnya nggak diniatin ngikutin, tapi nonton. Iya. Jadi kita tahu banyak. Kayak pas nonton, ih ternyata seru ya, bagus ya gitu. Ketawa-ketawa sendiri. Ini Terus, sebenarnya iya. cowok-cowok banyak nih kayak gini sebenarnya. Iya, betul. Diem-diem aja. Iya, cuman mereka tidak memamerkan nonton romcom. Betul. Oke, langsung mulai aja kali ya. Oke, mari kita mulai konten ini. Let's nerding ya. Oke, berarti ini filmnya ada 8 ya? Nanti kita urutin 1 sampai 8 ya. Oke. Silahkan dibacakan film pertama. Oke, tolong dibacakan. 50 First Date. 50 First Date. Wah, ini Baru. Oke, langsung bagus lagi. 50 First Date. Oke. Siap? Oke, ya boleh deh. 1 2 3 2. 3. Lu bikin dari gua. Bagus soalnya filmnya. Iya sih. Ini mau gue dulu, lu dulu nih. Dulu aja. Gue dulu ya. Oke. Kenapa 50 First Date itu gue taruh di nomor 2? Karena yang pertama gue ini istilahnya penikmat filmnya Adam Sandler lah ya. Kayak banyak film dia yang kita yang gue ikutin nih. Meskipun nggak semuanya romcom ya. Ya, Nah, lebih komedi lah banyaknya. Iya. Tapi ya 50 First Date itu menurut gue salah satu film terbaiknya Adam Sandler juga sih. Yang temanya romcom. Dan maksudnya film ini tuh nggak cuma maksudnya ya lucunya sudah pasti lah ya, tapi romansnya tuh dapet juga gitu. Itu jatuh, bentar. Romansnya tuh sambil ngomong aja, Bil. romansnya dapet juga karena kan itu tadi kalau misalkan dilihat si Drew Barrymore-nya tuh ya lawan mainnya itu kan ternyata dia tuh apa sih, bukan kok Alzheimer, pokoknya punya Lupa ingatan. istilahnya setiap pagi tuh lupa ingatan lah, short term memory loss gitu Iya. ya. Ya itu kan maksudnya secara pas tahu pertama kali nonton itu kan tahu fakta itu kaget gitu kayak wah. Dan sweet banget adalah si Adam Sandler-nya tuh kayak setiap hari tuh kayak pokoknya intinya dia bikin si ceweknya jatuh cinta terus sama dia gitu. Jadi kayak inti filmnya keren banget sih. Iya ya, jadi kayak makanya pas untuk tinggi peringkatnya romcom adalah karena dari segi komedinya dapet karena lucu ya Adam Sandler, dan dari segi romansnya, dramanya juga bagus ya. Betul ya, dapat banget. Dan tapi kalau kenapa gua ngasih tinggi dulu, karena ya kalau pilihan satu gua masih main aman sih kalau gua, karena apa ya, karena takut ada yang lebih bagus. Enggak sih, maksudnya kalau gue taruh dulu soalnya kalau ada yang lebih bagus gue nggak apa-apa kalah sama ini gitu loh. Masih ada satu kan sebenarnya. Iya. Oke, lanjut. Oke. Ayo, siap. Nah, dengerin dulu. Scott Pilgrim versus The World. Pilgrim. Ini romcom. Bisa sih dibilang. Iya. Oke deh. Bentar, mikir dulu ya. Ya, udah. Oke. Gue bingung juga sih cuman. Oke.
Oke. 1, 2, 3, 4. 6. Oh. Ini berarti gue dulu. Ya, boleh deh. Gantian aja. Sebenarnya kalau secara kesukaan gue ini bisa jadi 1 atau 2. Maksudnya gue suka banget nonton Scott Pilgrim vs. The World karena dari segi apalagi yang bikin daya tarik utamanya tuh dari cara ngeditnya, dari penggambaran film itu lucu aja sih, kayak ada segi komik-komiknya gitu ya. Cara editingnya juga bagus sih ya. Cara editingnya tuh bagus. Iya, dan meskipun sebenarnya bisa ya dimasukin romcom karena ada dari segi romantiknya, ada dari segi komedinya juga ada lah, karena emang lucu-lucunya dan dari segi romannya kan emang ada drama utamanya gitu ya. Cuman kembali lagi gue kenapa taruh di 6 karena buat gue sih ini nggak terlalu romcom ya buat gue. Iya sih. Ya drama percintaannya ada lah, cuman gak yang drama-drama banget gitu loh. Kayak. Tapi sebenarnya lumayan ini juga sih, kayak kan di situ digambarinnya si Scottnya apa kayak udah punya pacar, terus ternyata dia ketemu si Fiona nih. Ya kok Fiona Ramona Flowers kan ya, Ramona, terus akhirnya ceweknya diputusin, dia terus mau sama Ramona, ternyata si Ramona itu istilahnya backgroundnya tuh banyak ya, jadinya kayak konflik utama filmnya lah gitu. Ya kan maksudnya itu secara romance tuh juga bisa lumayan masuk, lah. Iya, tapi gue juga naruh di 4 tuh bukan yang jadi tinggi banget juga, tapi ya walaupun memang kalau diakui gue juga maksudnya ya suka aja sama ini film karena itu tadi kalau dari suka mah gue komedinya tuh gue kena terus gitu loh. Iya. Komedinya tuh komedi bukan yang ngelawak kayak penulisan gitu ya, kayak editing gitu, lucu aja sih, kayak yang edit tahu-tahu dianya pergi gitu, kayak itu lucu sih editan lucunya gitu. Dan ini sih ya saking lucunya tuh dulu kan kalau nggak salah pas pandemi itu sempat ada retable bareng-bareng reunionnya gitu ya, setelah 10 tahun itu pun gue dengerin taburitnya aja lucu banget sih menurut gue, menghibur banget. Iya sama sih gue juga. Oke tadi gue peringkat catat Val ya, gue peringkat berapa 4 lu 6 ya. Iya tadi kalau yang Versus lu 2 ya. Oke. Lanjut. Friends with benefits. FWB. istilah zaman sekarang. Iya nih. Bagus juga lagi tapi. Iya nih, bagus ini. Pas lagi romcom. Kata gue bingung juga sih. Friends with benefit. Nama dulu lah gue lah. Oke, ya udah lo. 1, 2, 3, 5. Lu dulu dah. Oke, gue taruh di 3 karena ya balik lagi ini salah satu film romcom juga yang istilah favorit gue juga, karena kan di sini ditekaninnya antar istilahnya mereka hubungan temenan yang istilahnya punya benefit, yaitu mereka bisa kayak pacaran lah, tapi sebenarnya mereka nggak punya status apa-apa. Iya betul. Ya sebenarnya istilah ini juga yang jadinya banyak dipakai. Betul, FWB-an. Maksudnya kayaknya mungkin film ini pertama kali mempopulerkan bahasa itu nggak sih? Makanya ada istilah itu kayak ya karena film ini. Betul. Meskipun ya FWB-nya sendiri ya kita tidak nggak perlu dicontoh gitu loh. Ya banyak yang sudah melakukan gitu ya. Dan itu tadi sih, karena si film FWB ini menurut gue bagus ya, karena ini secara romantik konflik antara si Mila Kunis sama si Justin Timberlake-nya itu ya dapat banget aja, yang mereka tadinya temenan tapi karena mereka punya hubungan spesial tuh jadi kayak mereka sulit untuk menghilangkan feelingnya gitu ya. Kayak gue harus nempatin di mana sih sebenarnya jadinya nih temen apa sesuatu yang beda gitu nih. Dan makanya jadi sempat ada konfliknya tuh kayak, padahal jadinya kan kayak kirain tuh kita temen tapi kok ternyata lu kayak gini gitu kan. Iya. Bisa dibalik juga kan, kita udah ini kok kita jadi kayak cuma temen biasa gitu, kita bisa ngeliatnya. Iya, makanya jadi membingungkan ya. Dan yang gue suka juga sih lu dulu deh kalau nggak salah, kan gue udah ngasih tahu alasan gue, kalau lu ya nambahin aja lah, jangan gue mulu. Ya sebenarnya yang gue suka itu sebenarnya itu tadi sih, sebenarnya lu udah jelasin ya, karena
kalau dari segi komedinya itu kelakuannya lucu aja sih. Apalagi Justin Timberlake ya, gue kayak lucu aja sih, maksudnya ada yang momen ternyata tuh dia lebih manlyan si Mila Kunisnya gitu dibandingkan Justin Timberlake, kayak kocak sih gitu. Oke. Oke, tadi lu berapa? Gue 3. Gue berarti 2, 3, 4 udah dipakai nih. Gue 5, gue 3, 6 sama 5. Oke, lanjut. Kissing Booth. Kissing Booth. Ya tahu sih. Aduh. Ya udah tahu sih gue cepet ini ya. Iya. Ya udahlah. Oke. 1, 2, 3, 8. Ya gue udah duga sih. Iya. Karena gue gue ngelihatnya ini lebih ke romance lagi sih. Ini tapi ini maksudnya kan Kissing Booth juga ada triloginya kan, tapi maksudnya ini maksudnya ngomongin satu filmnya apa? Tiga-tiganya bisa kan tiga-tiganya. Oke. Ya makanya ini balik lagi tadi kepotong. Buat gue ini lebih ke romance aja sih, romance karena komedinya menurut gue buat gue tipis banget. Komedinya yang kayak maksudnya ya sebenarnya mungkin banyak yang nggak lucu juga, tapi ya menurut gue kayak lucu-lucu keadaan aja nggak sih, bukan lucu yang emang ditulis. Ya lu ngerti kan kalau misalkan lucunya Adam Sandler tuh yang kayak kita tuh kayak nih lucunya goblok nih. Kalau ini tuh yang kayak lucu-lucu ya gitu aja sih. Dan ini sih gue mungkin gini kali ya, gue ketika nonton Kissing Booth memang ada ketawa-ketawanya, tapi itu ya ini guilty aja, ketawa-ketawanya itu bukan ketawa karena lucu atau apa, lebih ke lucunya tuh lucu hubungannya kayak tapi gue aduh malu juga sih ngomongnya kayak tingkahnya tuh kayak bikin senyum-senyum gitu. Iya kan? Ya ngaku loh. Enggak, sebenarnya kan film romance emang maksudnya makanya gue bilang ini lebih ke romance. Bikin senyumnya tuh bukan karena lucu, bikin senyum tuh karena kelakuan hubungan cowok-cowoknya tuh kayak gitu. Senyum-senyum bukan ketawa gitu. Ngaku loh, lu juga kan. Harus malu sih ngakuin. Iya, makanya. Ini cowok-cowok juga harus mengakui. Pasti kalau nonton romance tuh ada loh senyum-senyumnya. Aduh. Makin terkuak nih. Iya. Ternyata kita nonton Kissing Booth. Oke, lanjut. Wedding Crashers. Aduh, ini bagus nih. Ini juga nih, bagus gue juga tinggi ini. Sih, ini gue tinggi. Oke. Ya. Bentar. Gue udah tadi. Tadi berapa lu Kissing Booth tuh? 8 ya? 8. Ntar gue udah gitu. Oh ya tahu deh. Ya, oke. Tuh, 1, 2, 3, 5. Wah, tinggi banget. Tapi ya oke. Iya. Ini berarti gue dulu ya? Apa lu dulu aja? Gue deh. Oke. Sebenarnya ini gue taruh 5 karena ya gue posisi yang lain sudah diambil. Jadi kayak ya udah 2 udah. 3, 2, 4 iya sih. Nextnya 5. Kayaknya enggak. Gue masih menyimpan 1 soalnya gue masih yakin akan ada yang lebih bagus. Ya makanya gue taruh 5. Soalnya secara filmnya pun ini yang menurut gue benar-benar secara romansnya dapet, tapi komedinya juga lucu banget sih. Ya sebenarnya itu makanya gue jelasin, makanya gue bisa di 2 itu. Tadi kayak mungkin alasan lu di 50 First Date kan gue di 3 tuh. Ya ini 2 karena menurut gue lebih lucu aja nih dari komedinya. Gue lebih suka apalagi tuh kayak duo siapa lagi nama aktornya? Owen Wilson sama Vince Vaughn. Itu gue nggak tahu ketika melihat combo mereka tuh selalu ngakak. Gak di film ini, gak di internship, selalu lucu banget gitu. Ini apa namanya? Kan kalau dari ini tuh lucunya utamanya si Vince Vaughn tuh lebih ke lucunya kan. Kalau romansnya tuh antara si Owen Wilson sama Rachel McAdams kan. Iya, tapi romansnya juga dapet. Romansnya dapet banget sih. Gue juga kayak wah bagus banget sih romansnya. Yang kayak drama, maksudnya di ujung-ujung tuh drama banget. Dari reveal mereka tuh siapa tuh itu drama banget sih. Makanya sebenarnya alasannya mirip dengan 50 First Date, cuman gue lebih suka aja dari segi komedinya. Oke, lanjut ya berarti ya. Lanjut. Apa? To All the Boys I Love You. Ya ini tuh To All the Boys tuh ini yang film pertamanya. Tapi ini trilogi juga ya? Iya maksudnya triloginya kan. Soalnya triloginya ya. Jadi ya maksudnya
dari 3 itu bisa kita sebut? Ntar tadi gue udah 2, 3, 4, 5. Tadi Wedding Crashers berapa? 5 ya. Iya gue udah 2, 3, 5, 8 ya. Iya 8 lu udah. Oke Ya. Tuh. 1, 2, 3, 8. Ini gak tukeran doang. Tukeran doang. Sebenarnya kalau gue alasannya juga ya mirip sama Kissing Booth. Gue lebih ngelihatnya ini ke ya romance aja ya. Gue ngelihatnya ini komedinya tipis. Dan kenapa Kissing Booth lebih tinggi? Gue ngelihatnya ya karena lebih ketawa-ketawa nonton Kissing Booth aja kalau gue. Tapi kalau gue kebalik, gue lebih gue ngasih si To All the Boys trilogi ini di 7 karena menurut gue cerita romansnya tuh lebih kompleks aja sih. Iya sih. Ya, berarti lu ngeliatnya dari segi romans, gue komedi gitu ya. Secara romansnya lebih kompleks aja kan. Iya. Kayak apalagi kalau lo lihat di pertama istilahnya konflik kayak lengkap aja triloginya. Di pertama kan kayak siapa Lana, kok nama aktornya Lana Allen ya, gue lupa deh. Pokoknya si ceweknya ini kan terakhirnya confess ke cowoknya, akhirnya kan pacaran. Di film keduanya itu ternyata first love-nya dia balik. Istilahnya jadi adalah perasaan-perasaan sama first love kita tuh gimana, balik lagi lah. Di ketiga ini ceritanya yang kayak biasa lah, udah lulus mereka mau pisah nih, cerita masa muda banget ya ceritanya. Makanya kayak ya bagus aja sih menurut gue sih ya trilogi. Kissing Booth kan gitu juga terakhirnya ya. Cerita SMA juga sama. tipikal. Drama-drama SMA yang kelar kelas kuliah gitu. Iya. Nggak bisa LDR ternyata kita nonton. Dan itu tadi memang kayak maksudnya mungkin ketawa-ketawanya juga ya karena ingat-ingat masa SMA juga sih. Iya makanya ketawanya tuh karena itu, bukan karena dari segi tampilannya yang lucu gitu kan. Iya. Tapi kayak nyengir-nyengir gitu ya. Iya boleh lah. Berarti lu 7 ya? Sisa berapa nih? Berarti gue 1 belum nih. Lu juga 1 belum kan? Belum. Gue tuh sisa berapa berarti gue? 2, 3, 7. Lu udah 2, 4, 3, 8, 5, 7. Sisa 1 sama 6 ya? Oke. Nih ntar ujung-ujungnya Zong nih yang satunya. Iya bentar dulu. Oke, lanjut. Crazy Stupid Love. Oh, Crazy Stupid Love. Waduh. Gue tahu nih. Gue juga tahu. Gue tahu lu peringkat berapa ini. Iya, gue tahu. Udah ya, langsung aja ya. 1, 2, 3, 1. Ini udah sebenarnya kalau dibilang film romcom favorit nih. Iya, itu kayak beneran peak komedinya, romans juga kayak aduh lucu banget nih kayak. Dan maksudnya ini siapa lu dulu aja. Oke. Ya kayaknya udah enggak usah diperdebatkan lah ya, maksudnya kayak Crazy Stupid Love tuh beneran film, maksudnya menurut gua kalau dibilang satu film yang merepresentasikan film romcom di 2010-an lah ya, 2010-an sampai 2020 ini sih menurut gua. Betul. Kan ini film 2011 kalau nggak salah, dan bener-bener memang secara cerita romance dan komedinya tuh bener-bener dari dua-duanya tuh dapat. Dan meskipun orang mungkin ada yang akan beropini ini nggak sih, dia dramanya romansnya sebenarnya biasa, lebih kebanyak ke komedinya. Cuman menurut gua mungkin memang secara drama itu tuh biasa, cuman dia tuh melibatkan banyak orang jadinya tuh jadi rumit. Iya maksudnya ini kayak karakter yang diceritain tuh saling nyambung gitu. Iya. Dan ya kalau dibilang Crazy Stupid sudah pasti scene puncak itu udah nggak ada yang ngalahin sih. Ya itu tuh lucu. Itu beneran lucu, ngakak banget dah. Kayak dan pertama kali nonton tuh nggak nyangka gitu loh, yang kayak loh beneran kita tuh kayak, nonton yang ampun kayak gitu, kayak ya lu pernah nggak sih nonton kayak yang kayak nonton malu sendiri gitu ya, anjing goblok gitu ya. Iya itu karena beneran dibilang puncak komedi itu iya. Itu yang kayak bila duar meledak, beneran meledak di situ. Keren banget sih. Iya. Dan itu beneran salut sih sama yang bikin kayak wah
nulisnya keren sih. Keren. Lucu banget ya. Oke. Lu mau nambahin lagi nggak? Udah, tadi kan sebenarnya gue udah nambahin ya. Emang ya mungkin karena ini dari sisi personal kita juga kayak emang terus kayak yang kita sama-sama peringkat 1 adalah kita nonton ini tuh bareng terus kayak anjir lucu banget gitu. Iya kayak saat reveal hubungan satu ini sama ini tuh jadinya kayak ini kayak benang kusut Dua gitu. Gokil lah pokoknya. Iya. Oke, berarti udah ketahuan nih sisanya nih gua. Film apa berarti? Semoga Berarti pas aja nih. Lu sisa berapa nih? Sisa 6 gua. 6 ya. Kalau gua 4 yang belum. Crazy Rich Rich Asian. Ya boleh lah, gua 4 namanya. meskipun agak tinggi. Ya gua 6 lumayan lah ya. Lu kena ya. Ya sebenarnya kalau gue tinggi ya mungkin dari segi romansnya bagus ya karena ini menceritakan drama roman yang Asia banget, maksudnya kayak nggak direstui mertua yang Maksudnya gua malah ngelihatnya ini tuh mungkin kan kalau kita bilang apa romantic comedy tapi malah menurut gua ini yang paling gede sisi dramanya sih. iya meskipun bukan romance yang romance cowok-cewek gitu ya, lebih ke drama si cewek dan keluarga si cowok gitu. Drama keluarga. Iya. Tapi Cuman maksudnya kalau ya, film dari maksudnya- segi romansnya ya. Cuman yang menurut gue unik dari segi komedinya itu adalah gue ngeliatnya lucu aja sih, gue bikin ketawa-ketawa dan ngeliat kelakuan orang kaya tapi lucu-lucu gitu loh. enggak, dan maksudnya dari film ini tuh kalau terseok aja anjir orang kaya begini banget ya gitu. Iya, orang kaya bisa begini banget dan itu Sampai kayak kelakuannya tuh bikin heran dan akhirnya bikin ketawa. Iya. Anjir bisa kayak begini loh saking kayanya gitu. maksudnya kemauannya aneh-aneh. Ya makanya Iya. gokil juga sih pokoknya. Ya, tapi intinya ya memang film yang menurut gue cukup bagus juga karena ngasih perspektif budaya Asia gitu lah ya. Iya, yang di-compare sama dengan budaya Amerika ya kalau di film gitu ya. Oke tadi. Oke, itulah tadi Berarti udah ya, blind rank rank kita. film-film romcom. Oke, seperti biasa kita bacain aja ya. Peringkat gue Vali dari 1 sampai 8 adalah nomor 1-nya itu Crazy Stupid Love, nomor 2 Wedding Crasher, nomor 3 50 First Date, nomor 4 Crazy Rich Asian, nomor 5 Friends with Benefit, nomor 6 Scott Pilgrim vs. The World, nomor 7 Kissing Booth, nomor 8 To All the Boys I Love You For. Oke. Lu coba. Oke, untuk blind rank gua adalah peringkat 1 Crazy Stupid Love, peringkat 2 50 First Date, peringkat 3 Friends with Benefit, peringkat 4 Scott Pilgrim vs. The World, peringkat 5 Wedding Crasher, peringkat 6 Crazy Rich Asian, peringkat 7 To All the Boys I Love You For atau ya All the Boys Trilogy, dan yang terakhir adalah Kissing Booth. Oke deh. Nah, kalau kalian gimana nih? Gimana menurut kalian? Kalian lebih cocok ke listnya gue atau listnya Billy? Atau kalian punya list sendiri juga boleh banget ditulis. Atau ya, dan listnya mungkin nggak harus film-film yang kita sebutin nih. Mau Iya. film-film lain kan kita tidak ada menyebut film Korea itu Iya. kan. Kalau Korea kita tidak bikin Iya, karena kita tidak. referensinya kurang. Ya. Oke. Mungkin segitu segitu dulu kali ya. Oke, gue Billy. Dan gue Vali. Sampai jumpa di di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.